Viral dugaan aksi pungli di ruas tol Belawan. Tega mencuri gasak motor cleaning service. Isu santriwati hamil mencuat, warga geruduk pesantren. Nyamar jadi kurir, dua pencuri gasak motor warga. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara yang terjadi dalam sepekan kali ini. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal sepekan selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana aksi dugaan pungutan liar kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Kali ini peristiwa terjadi di ruas tol Belawan, Medan, Sumatera Utara. Dari video viral di media sosial, seorang supir truk merekam terduga pelaku pungli yang tengah memberhentikan truknya untuk meminta uang. Pria ini diduga hendak melakukan pungli kepada sopir truk yang sedang melintas di kawasan tol Belawan, Medan. Terduga pelaku nekat menghadang laju truk di ruas tol tanpa memikirkan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya. Aksi nekat terduga pelaku menimbulkan keresahan besar bagi para sopir dan pengguna jalan. Selain merugikan sopir, melakukan pungli dengan memberhentikan laju truk di jalan tol sangat tidak dibenarkan. Video ini direkam langsung sopir truk dan viral di sosial media. Melalui video rekaman ini, sopir truk memberikan pesan moral dan peringatan secara langsung kepada terduga pelaku agar praktik serupa tidak terus dilakukan, karena merugikan pengguna jalan dan berpotensi melanggar hukum. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait identitas pelaku maupun tindak lanjut dari pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nasib malang menimpa seorang petugas cleaning service di kawasan Larangan, Tangerang. Sepeda motor yang digunakan untuk mencari nafkah raib dibawa kabur pencuri saat terparkir di halaman klinik gigi. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang pada Selasa 28 April 2026 sore, sekitar pukul 18.00 WIB. Kali ini korbannya adalah seorang petugas cleaning service yang bekerja di salah satu klinik gigi. Peristiwa baru diketahui saat korban hendak pulang bekerja dan mendapati sepeda motornya sudah tidak ada di area parkiran. Sepeda motor yang hilang diketahui berjenis Honda Beat berwarna hitam. Bagi warga yang melihat atau memiliki informasi terkait keberadaan motor, dapat menghubungi pihak kepolisian terdekat atau melalui informasi yang tersedia di media sosial. Zata Yumni, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Aksi begal di kawasan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat berakhir gagal pada Kamis 29 April 2026. Uniknya pelaku melarikan diri meninggalkan sepeda motornya di lokasi kejadian usai aksinya gagal. Beginilah situasi pasca peristiwa pembegalan yang terjadi di kawasan Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat. Warga dan pengguna jalan berkerumun di lokasi kejadian usai pelaku melarikan diri meninggalkan sepeda motornya saat aksinya gagal. Menurut informasi, peristiwa pembegalan ini terjadi sekitar pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Kini motor pelaku diamankan sebagai barang bukti. Masyarakat dan pengendara sepeda motor yang melintas pada jam malam diimbau agar selalu waspada dengan aksi pembegalan. Jika merasa terancam, segera tancap gas menuju keramaian atau kantor polisi terdekat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang penumpang KRL rute Jakarta Kota menuju Nanbo diduga menjadi korban pelecehan seksual pada Selasa malam 28 April 2026. Korban berupaya mencari saksi mata usai laporannya ke pihak berwajib terkendala karena kurangnya keterangan saksi di lokasi kejadian. Aksi dugaan pelecehan seksual kembali terjadi di transportasi publik. Kali ini insiden menimpa seorang wanita saat berada di dalam KRL Gerbong 5 atau 6 sekitar pukul 18:49 waktu Indonesia Barat usai melintasi stasiun Citayam.
Melalui unggahan di media sosial, korban mengaku kecewa karena saat menyadari dan menegur pelaku, tidak ada satupun penumpang yang membantu. Bahkan beberapa orang di sekitarnya juga diduga meminta korban untuk diam dan tidak memperbesar masalah. Usai kejadian, korban telah berupaya melaporkan insiden ini kepada pihak berwenang. Namun laporan belum dapat diproses karena minimnya keterangan dari saksi mata yang berada di lokasi. Korban kini berharap bagi siapapun penumpang yang melihat atau merasa menjadi korban pada jam dan gerbong yang sama untuk berani memberikan keterangan guna menjalankan proses hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor tak berkutik usai dikepung warga di kawasan Dalung, Kota Serang pada Rabu pagi, 29 April 2026. Meski sempat diwarnai ketegangan, aksi massa kali ini tergolong unik, lantaran warga justru memberikan air minum kepada pelaku yang terlihat kelelahan. Suasana di kawasan Dalung, Kota Serang mendadak heboh saat seorang pria yang diduga hendak menggasak sepeda motor terpergok oleh pemilik rumah sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pelaku yang panik berusaha melarikan diri, namun teriakan korban dengan cepat memancing perhatian warga sekitar. Dalam hitungan menit, sejumlah warga beramai-ramai melakukan pengejaran hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Menariknya, setelah situasi mulai terkendali, warga yang sebelumnya emosi justru terlihat memberikan air minum kepada pelaku yang tampak lemas dan mengeluhkan kehausan. Meski geram dengan aksi kriminalitas, warga tetap berusaha menahan diri untuk tidak melakukan tindakan anarkis atau main hakim sendiri. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pelaku beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kejadian ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan di sekitar lingkungan. Warga juga diimbau agar selalu menyerahkan penanganan pelaku kejahatan kepada pihak berwajib. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dua orang pria diamankan warga di kawasan Klender, Jakarta Timur pada Rabu 29 April 2026. Keduanya diamankan karena terpergok menyantroni rumah kosong. Warga yang geram menghakimi kedua pelaku. Inilah rekaman saat warga berhasil mengamankan dua orang pria yang diduga hendak melakukan pencurian di rumah kosong di Kampung Sumur, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 29 April 2026. Aksi kedua pelaku terendus warga sekitar yang tengah berjaga. Menurut keterangan saksi mata, saat akan ditangkap, salah satu pelaku berupaya melarikan diri dengan cara memanjat dan melewati atap rumah. Namun bukannya berhasil kabur, pelaku justru kejeblos dan jatuh ke dalam salah satu rumah warga. Sementara satu pelaku lainnya yang sempat bersembunyi di area rumah kosong juga tidak luput dari penangkapan warga. Keduanya pun sempat mendapatkan amukan massa sebelum akhirnya diamankan oleh tokoh masyarakat setempat. Pihak kepolisian dari Polsek Durensawit yang tiba di lokasi segera mengevakuasi kedua pelaku dari kepungan warga guna menghindari tindakan yang lebih anarkis. Keduanya beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Durensawit untuk menjalani proses pemeriksaan. Zata Yumi, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pria bernama Hari Cahya Ramadoni ditemukan meninggal dunia di aliran Kali Curug Ciputut, Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Korban berhasil dievakuasi tim SAR gabungan setelah sebelumnya tersangkut di bawah tebing dengan kedalaman mencapai 35 meter. Warga Kabupaten Purbalingga digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria di kawasan Curug Ciputut, tepatnya di Desa Talagening, Kecamatan Bobotsari, pada Selasa 28 April 2026. Korban diketahui berinisial HCR 32 tahun, warga Desa Sangganayu, Kecamatan Brebet. Jasad korban ditemukan berada di dasar tebing dengan kedalaman sekitar 35 meter, sehingga proses evakuasi membutuhkan teknik khusus dan melibatkan tim SAR gabungan. Diketahui karena posisi korban berada di bawah tebing curam, proses evakuasi dilakukan menggunakan metode vertical evacuation serta highland traverse. Setelah upaya intensif selama lebih dari 2 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat dalam kondisi sudah meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka untuk penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, kasus dugaan kekerasan terhadap anak yang tengah menjadi sorotan publik terjadi di salah satu daycare di kota Banda Aceh. Dari rekaman CCTV yang beredar memperlihatkan seorang balita 18 bulan mendapatkan perlakuan tidak layak dari pengasuhnya. Peristiwa ini terjadi di daycare berinisial BPD Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh pada 24 dan 27 April 2026. Wanita pengasuh bayi ini tidak menangani balita dengan perlakuan yang wajar. Diduga bayi mendapatkan perlakuan tidak layak saat pengasuh tengah memberikan makanan. Menanggapi kejadian ini, pemerintah Kota Banda Aceh menyatakan keprihatinan mendalam. Kekerasan terhadap anak ditegaskan sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah juga menemukan daycare ini tidak memiliki izin operasional dan langsung menutup serta menghentikan seluruh aktivitas. Kami sangat prihatin terhadap hal yang terjadi hari ini karena ini yang selayaknya tidak harus terjadi di Kota Banda Aceh, tapi saya pastikan insya Allah ini adalah hal yang terakhir terjadi di kota kita, Banda Aceh. Tadi kebetulan kami sudah ke lokasi, di tempat memang sudah tutup tempatnya. Untuk daycare yang bersangkutan yang bermasalah ini akan kita tutup dan kita akan mengawasi daycare-daycare lainnya sesuai SOP dan perizinan di Kota Banda Aceh. Sementara itu, Polresta Banda Aceh telah menindaklanjuti kasus ini. 6 orang saksi diperiksa termasuk pengelola yayasan dan juga pengasuh. Seorang pengasuh berinisial DS 24 tahun diamankan untuk dimintai keterangan. Polresta Banda Aceh telah menindaklanjuti tentang beredarnya suatu video di media sosial tentang adanya kekerasan terhadap anak. Kita setelah mengambil langkah-langkah, kita mendatangi TKP. Saat ini kita telah mengambil beberapa keterangan sebanyak 6 orang. Salah satunya adalah pengelola yayasan dan juga para pengasuh, dan juga saat ini telah mengamankan untuk dimintai keterangan yang kita duga sebagai pelaku kekerasan terhadap anak tersebut berinisial DS 24 tahun. Penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap kronologi lengkap dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah kota akan memperketat syarat bagi pengasuh daycare. Terlihat dari psikologi bisa jadi salah satu syarat, dan juga syarat lainnya itu diikutkan pelatihan kompetensi hak anak, pelatihan KHA agar mereka tahu apa hak anak, sehingga kejadian seperti yang viral sekarang ini tidak terjadi. Selain itu, pemerintah kota juga memberikan pendampingan sosial dan juga psikologis kepada korban. Pemerintah telah membentuk tim terpadu untuk meninjau perizinan daycare di seluruh Kota Banda Aceh. Langkah ini dilakukan guna memastikan keamanan dan juga perlindungan anak. Pastinya kita akan membentuk tim memang dari malam ini, dari beberapa seluruh dinas yang datang hari ini. Mulai malam ini kami mengumpulkan, mengkolek semua data-data, dan makanya seperti saya sampaikan tadi, kita berharap banyak orang-orang tua mungkin ataupun guru-guru yang perlu untuk speak up biar data yang kami dapat lebih konkret, dan insya Allah besok mendukung kami, mempermudah kami untuk menindaklanjuti hal-hal yang sama yang terjadi di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal Sepekan, di mana satu dari 2 pelaku penculikan anak tewas di masa usai aksinya gagal di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Aksi kedua pelaku gagal setelah korban meronta dan menangis saat diculik kedua pelaku pada Senin pagi 27 April 2026. Satu pelaku lainnya berhasil diamankan petugas dari amukan massa. Peristiwa ini terjadi di Desa Lubuk Belimbing 2, Kecamatan Sindang Beliti, Ilir, Senin 27 April 2026, sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan polisi, kejadian bermula saat korban berinisial DA sedang berjalan bersama rekannya sebaya. Tiba-tiba terduga pelaku datang dan langsung memeluk korban dari belakang serta berusaha membawanya pergi. Korban sempat meronta dan menangis dan berhasil melepaskan diri, namun pelaku tetap nekat dan kembali berusaha membawa korban ke arah perkebunan. Aksi ini kemudian diketahui warga yang langsung berteriak meminta pertolongan. Masyarakat yang geram langsung melakukan pengejaran dan menangkap dan menghakimi salah satu pelaku bernama Firman Wahyudi hingga tewas di lokasi kejadian.
Sementara satu pelaku lainnya bernama Sahada berhasil diamankan petugas dalam kondisi selamat. Saat ini kasus masih dalam penanganan intensif pihak Polres Rejang Lebong. Polisi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing emosi, serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sejumlah warga di kawasan Tirta Mulia, Karawang, Jawa Barat menggerebek pondok pesantren pada Senin malam 27 April 2026. Aksi ini dipicu beredarnya informasi viral di media sosial terkait dugaan tindakan asusila oknum internal pesantren terhadap seorang santriwati hingga hamil. Situasi di sekitar lokasi pesantren di wilayah Tirta Mulia sempat memanas saat puluhan warga berbondong-bondong datang untuk meminta kejelasan atas informasi yang beredar luas. Kejadian ini bermula dari unggahan salah satu pengguna Facebook di grup komunitas setempat yang menyebut adanya dugaan kasus asusila terhadap siswi atau santriwati hingga mengalami kondisi hamil. Narasi yang beredar juga menyebut bahwa dugaan tindakan tidak pantas ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Hal inilah yang juga kemudian memicu emosi dan kekhawatiran warga hingga mereka memilih untuk mendatangi lokasi secara langsung guna menuntut tindakan tegas. Petugas keamanan yang berada di lokasi berupaya meredam massa agar tidak terjadi tindakan anarkis. Warga berdesakan di depan gerbang pesantren sambil menunggu pernyataan dari pihak pengelola maupun kepolisian. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang maupun pimpinan pesantren terkait kebenaran kabar. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Seorang pria terekam kamera pengawas melakukan pencurian HP di toko ponsel di kawasan Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pelaku nekat mencuri HP saat kondisi ramai pembeli. Sepeda motor pelaku ditinggal saat pelaku terpergok pemilik toko dan warga yang mengejarnya. Insiden pencurian ini terjadi di toko Nanik Pon, Desa Mekarjaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu pada Selasa 28 April 2026. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku memanfaatkan kelalaian penjaga toko untuk menggasak barang berharga. Meskipun saat kejadian berlangsung, situasi di sekitar lokasi sedang cukup ramai aktivitas warga. Aksi pelaku diketahui pemilik toko yang juga langsung berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Panik karena dikejar massa, pelaku nekat melarikan diri dengan cara berlari dan meninggalkan sepeda motor miliknya yang terparkir di depan toko. Pelarian pelaku akhirnya berakhir usai pihak kepolisian sekitar yang mendapat laporan segera bertindak dan berhasil mengamankannya dari kepungan warga. Saat ini pelaku beserta barang bukti berupa 1 unit sepeda motor diamankan ke kantor polisi guna proses hukum lebih lanjut. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap gerak-gerik orang asing, terutama saat sedang melakukan transaksi di tempat umum. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dunia pendidikan kembali disasar kawanan pencuri. Sebanyak 39 unit laptop milik Sekolah Dasar Negeri Sukajadi 01, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, raib digondol maling pada Senin 27 April 2026. Mirisnya, puluhan laptop ini seharusnya digunakan untuk pelaksanaan ujian siswa yang dijadwalkan di pagi harinya. Aksi pembobolan fasilitas pendidikan ini terjadi di SDN Sukajadi 01, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, sekitar pukul 02.28 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV terlihat pelaku yang belum diketahui identitasnya masuk ke area sekolah dan menggasak 39 unit laptop. Hilangnya fasilitas ini tentu menghambat kegiatan belajar mengajar, terutama pelaksanaan ujian TKA yang sedianya dimulai pada hari yang sama. Menurut informasi, kasus pencurian yang menyasar sekolah di wilayah Kabupaten Bekasi bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, kejadian serupa juga dilaporkan terjadi di SD Sukamulya dengan modus pembobolan yang hampir sama. Pihak sekolah telah menyerahkan bukti rekaman CCTV kepada pihak kepolisian setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Warga dan pihak sekolah diimbau untuk meningkatkan penjagaan serta keamanan lingkungan sekolah, terutama pada jam-jam rawan. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Aksi pencurian telepon genggam kembali meresahkan warga Marelan, Kota Medan. Kali ini, pemirsa, seorang pemilik bengkel menjadi korban setelah HP miliknya digasak pencuri saat dirinya sedang tertidur pulas pada Senin 27 April 2026. Aksi nekat pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat detik-detik seorang pria masuk dengan santai ke dalam sebuah bengkel di kawasan Pasar 1 Rel, Kecamatan Medan Marelan.
Pelaku memanfaatkan kelengahan korban bernama Jaya Puspita yang saat itu sedang tertidur pulas di dalam tempat usahanya. Dengan tenang, pelaku mengambil HP yang terletak di dekat tubuh korban dan langsung melarikan diri sebelum korban terbangun. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 19:55 waktu Indonesia Barat ini viral di media sosial. Sejumlah warga menduga ciri-ciri pelaku memiliki kemiripan dengan pencuri yang sebelumnya pernah diamankan massa di wilayah terjun. Rekaman CCTV ini menjadi bukti penting bagi pihak berwajib untuk mengidentifikasi pelaku. Warga diimbau untuk tetap waspada dan selalu menjaga barang berharga mengingat aksi kriminalitas yang kini semakin berani terjadi meski kondisi lingkungan belum larut malam. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Aksi eksibisionis yang dilakukan seorang pria pengendara motor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku nekat menunjukkan alat kelaminnya di hadapan sejumlah anak perempuan yang tengah bermain. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi mesum seorang pria pengendara motor terhadap anak perempuan di bawah umur di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden ini terjadi di salah satu lapangan yang berada di Jalan Haji Nimin, Rawabuaya. Pelaku mendekati area lapangan saat sejumlah anak perempuan tengah asyik bermain. Tanpa ragu, pelaku yang masih berada di atas sepeda motornya diduga mengeluarkan alat kelamin di hadapan anak-anak. Aksi ini pun membuat para korban panik dan berlari ketakutan menjauh dari lokasi kejadian. Menurut keterangan orang tua korban, saat peristiwa terjadi, kondisi lingkungan memang relatif sepi, sehingga pelaku dengan leluasa melancarkan aksi bejatnya. Terakhir Bang, awal kejadiannya itu kapan sih Bang? Posisi kejadian itu hari Jumat, siang jam 11. Nah posisi saya memang mau arah sini. Nah kebetulan itu anak saya. Nah kebetulan jadi itu emang ini tempat buat anak-anak bermain. Nah posisinya emang lagi sepi siang itu. Kirain modusnya ini tamunya PT ini, karena sempat tuh di video itu nengok ke gudang ini, karena yang udah nengok ini tamu dan karyawan. Tahu-taunya itu pelaku pencabulan. Dia ngeluarin apa sih Bang di motor itu? Kalau anak saya dari CCTV itu, mohon maaf, sletingnya dibuka. Sletingnya dibuka. Nah itu udah 2 kali kejadian di RW 3. Nah itu udah kejadian di RW 3, kita pun udah laporan. Akibat kejadian ini, para korban mengalami trauma mendalam. Pihak keluarga dan warga setempat berharap kepolisian segera mengidentifikasi pelaku melalui rekaman CCTV agar tidak ada lagi korban berikutnya. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Empat remaja diamankan petugas kepolisian Kota Makassar usai bentrok antar kelompok pada Senin malam 27 April 2026. Aksi saling serang ini diduga dipicu aksi saling tantang melalui media sosial Instagram. Aparat gabungan Polsek Panakukang dan Polsek Talo mengamankan 4 orang remaja yang dihakimi massal usai terlibat tawuran antar kelompok. Insiden terjadi sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Barawaja, Kota Makassar. Setibanya di TKP, petugas menemukan 4 remaja yang sudah dikepung oleh warga sekitar. Salah seorang pelaku bahkan kedapatan babak belur di massa lantaran ketahuan bersembunyi di salah satu rumah warga setelah terlibat bentrokan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pertikaian bermula dari saling tantang di media sosial Instagram. Kedua kelompok remaja disebut sepakat untuk bertemu dan saling serang di lokasi yang telah mereka tentukan sebelumnya. Ya baik, sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, kami dari Polsek Talo menerima informasi dari warga masyarakat di Jalan Barawaja 2 terkait adanya perkelahian antar remaja di antara Barawaja 1 dengan Barawaja 2. Tim opsional kemudian bersama tim patroli dari Polsek Talo kemudian mendatangi TKP dan mengamankan 4 orang remaja yang saat ini telah diamankan di Polsek Talo. Dari hasil interogasi bahwasanya antara Barawaja 1 dan Barawaja 2 itu chat-chatan melalui sosial media di Instagram. Dari situlah mereka kemudian berkomunikasi untuk melakukan perang kelompok dan setelah mereka sepakat untuk melakukan perang kelompok, selanjutnya dari 2 kubu ini langsung melakukan saling serang. Keempat remaja kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Talo. Pihak kepolisian mengimbau para orang tua untuk lebih ketat mengawasi aktivitas anak di dunia maya guna mencegah terjadinya aksi kriminalitas jalanan.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV di Kota Bambu Utara, Jakarta Barat. Pelaku menyamar menjadi kurir online guna mengecoh warga sekitar. Informasinya saat lagi, tetaplah di Catatan Kriminal Sepekan. Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal Sepekan, pemirsa, bersama saya Selis Regar. Di mana aksi pencurian sepeda motor menggunakan atribut jasa kurir pengiriman online terjadi di Jakarta Barat. Satu unit sepeda motor milik warga Palmerah raib digasak pelaku yang terekam jelas oleh CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor di kawasan Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Dua orang pelaku terlihat berbagi peran. Salah satu pelaku tampak mengenakan jaket atribut jasa kurir online untuk menyamarkan aksinya. Sementara satu pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi di sekitar lokasi. Pelaku menarget satu unit sepeda motor jenis Matic yang terparkir di depan rumah warga. Pelaku diduga menggunakan kunci letter T untuk merusak lubang kunci dan membawa kabur kendaraan. Menurut keterangan warga, korban baru saja memarkirkan kendaraannya untuk masuk ke dalam rumah. Apa bang? Oh, untuk motor Vario bang. Motor Vario punya abang ya? Punya adik. Pas lagi kemudian dia datang ke rumah mau jenguk orang tua. Itu kronologi kayak gimana tuh bang? Kronologinya sih pas dia sekitar jam 6 dia untuk datang ke sini masuk rumah kan. Terus sekitar jam 6:05 dari rekaman CCTV ada tuh untuk motor ojol. Ya mungkin kayak diduga ojol kali ya. Dia pas lagi sambil lewat mantau kayaknya ngelihat ada motor di sini nyamping di sini nih, dia langsung berhenti langsung mepet ke arah motor, udah pura-pura duduk dulu, terus langsung gituin kuncinya kan, untuk buka kuncinya dulu baru dibuka gitu sih. Terus juga memang kalau kita pantau juga dari untuk CCTV waduk, memang dia yang sambil jalan sambil lihat kanan kiri, ngeliat motor yang itu sih, kayaknya emang dia lagi mau ngambil lah. Itu hitungan detik bang, dia ngambil cepet gitu? Cepet bang, orang motor juga dikunci yang besi itu tuh, dikunci, kayaknya dia pertama kali membuka kuncinya dulu baru pakai kunci letter T-nya. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin, mengingat modus penyamaran sebagai kurir ini menjadi tren baru untuk memanfaatkan kepercayaan publik. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Memanfaatkan kondisi pintu gerbang yang tidak terkunci, motor milik seorang penghuni kos di kawasan Mangga Besar digasak dua orang pelaku pada Selasa 28 April 2026. Aksi nekat kedua pelaku ini terekam kamera pengawas. Peristiwa pencurian ini terjadi di rumah kos yang berlokasi di Jalan Mangga Besar 4A, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Dua orang pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi, serta pintu gerbang kos yang tidak terkunci, pada pukul 23:15 WIB. Salah satu pelaku masuk ke area parkir dan langsung menargetkan satu unit motor jenis Matic yang terparkir. Satu orang pelaku mendorong motor keluar dari dalam kos, sementara satu pelaku lainnya sudah menunggu di luar. Menurut warga sekitar, aksi kriminalitas di kawasan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya pernah terjadi kehilangan lebih dari satu motor dalam waktu berdekatan, hingga kasus pencurian spion mobil yang kerap meresahkan warga. Hilang motor jam berapa itu Bu? Kalau jam sih nggak paham, pokoknya malam hari Mas. Malam hari ya? Yang hilang tuh apa tuh Bu? Motor Beat kalau nggak salah sih ya. Motor Beat, satu motor aja? Satu motor, kalau yang tahun yang lalu tuh sebulan tuh motor dua tuh satu orang yang punya. Oh ya. Kosan sih Mas, jadi banyak orang keluar masa ya nggak tahu ya. Di sini rawan apa Bu? Rawan, lah itu kemarin ada orang nginep mobil itu pagi-pagi udah sepiannya dua-duanya ngerotol nggak ada. Oh iya. Saya sendiri tuh di situ motor hilang, Supra. Tak punya saya. Ini katanya udah lapor nggak sih Bu korbannya atau ke polisi? Kalau masalah itu kayaknya nggak lapor. Korban diketahui belum melaporkan kasus kehilangan ini ke pihak berwajib. Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada saat memarkirkan kendaraan dan memastikan pagar rumah selalu dalam keadaan terkunci, serta menggunakan pengaman ganda
guna menghindari aksi kejahatan serupa. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pemuda di Kabupaten Garut, Jawa Barat menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh sekelompok pria di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang. Aksi penculikan dan penganiayaan ini diduga dipicu rasa cemburu pelaku terhadap korban. Kasus penculikan disertai kekerasan yang menimpa seorang pemuda di Garut, Jawa Barat terekam jelas oleh kamera CCTV milik warga. Peristiwa ini terjadi di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang pada Selasa 21 April 2026. Korban yang diketahui bernama Ahmad Dena saat itu sedang memperbaiki ban mobil di salah satu bengkel. Tiba-tiba 4 orang pelaku datang menghampiri korban lalu menarik dan juga menganiaya di pinggir bengkel. Para pelaku kemudian membawa korban ke sebuah tempat yang diduga rumah milik salah satu pelaku. Di tempat ini korban disekap dan kembali mengalami penganiayaan, bahkan korban sempat dipaksa pelaku memakan kotoran ayam. Mengetahui anaknya menjadi korban penculikan, orang tua korban segera melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Berdasarkan rekaman CCTV dan juga hasil penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi para pelaku. 4 orang pelaku yang terlibat masing-masing berinisial D, A, M, dan C. 3 diantaranya merupakan kakak beradik dan seluruh pelaku berhasil diringkus petugas pada Kamis 23 April 2026. Pas itu kejadian posisi lagi ngapain sebelum diculik itu? Lagi ngebongkar mobil, Pak, ban mobil. Pas awal lagi ngebongkar mobil, datang seorang dede motor dulu mobil. Terus? Waktu itu ada saksi, ada yang punya bengkel mobil, manggil. Terus? Lihatlah, manggil saya. Terus? Ada jarak 5 menit, datanglah semua pelaku. Berapa orang? 65-an, Pak. 65 orang, pakai motor? Pakai motor. Tahu itu bakal diculik gimana? Dipanggil langsung ditarik apa gimana? Dipanggil, ya manggil dulu, nanya dulu seorang dede teh. Kamu nama Dena? Ya, jadi dikenyang. Oh, ditarik sama seorang. Waktu nyuliknya pakai motor? Pakai motor. Jadi didempet 3 gitu? Ya, awalnya didempet, pas di Cikajang Panggungan dipindahin. Motor lain. Sebelum dibawa dulu ke belakang ini, dibawa dulu ke belakang, terus dibanting, terus disiram oli, baru ditarik dibawa naik motor, terus di Panggungan dipindahin motor karena bocor bannya, terus dibawa ke lokasi ya ke Cibodas. Itu pas diculik itu digebukin? Enggak, Pak, cuma disiram air, dimasukin kotoran ayam ke mulut. Oh, dibully. Dipukulinya sebelumnya. Dipukulinya sebelumnya malamnya. Oh, gitu. Kenal tapi sama orang-orangnya? Enggak. Ketika korban sedang berada di bengkel, kemudian didatangi oleh 4 orang pelaku, kemudian dipaksa dan dibawa ke sebuah rumah diduga milik salah satu pelaku masih di wilayah Cikajang. Kemudian mendapat perlakuan kekerasan secara fisik. Sampai juga ada kabar yang beredar sampai harus disuruh makan kotoran gitu, Bang. Betul, Pak? Iya, menurut keterangan awal atau pemeriksaan awal, korban sempat diperlakukan seperti itu. Diduga kejadian ini dilatar belakangi oleh kecemburuan dari salah satu pelaku kepada pihak korban, di mana korban diduga ada hubungan dengan salah satu istri pelaku. Ini udah diamankan, Bang, 4 pelaku itu? Betul, hari itu juga pelaku sudah diamankan oleh unit reskrim Polsek Cikajang. Pelaku sudah dilakukan penahanan sebanyak 4 orang. Korbannya 1 orang ya, Bang ya? Betul, 1 orang. Dari hasil pemeriksaan, motif para pelaku melakukan aksi kekerasan ini diduga karena dilatar belakangi rasa cemburu. Korban dituding memiliki hubungan dekat dengan mantan istri salah satu pelaku. Akibat emosi dan dendam, para pelaku nekat melakukan penculikan dan juga penganiayaan. Saat ini keempat pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ditahan di Rutan Polres Garut dan juga terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian terjadi di konter handphone di Jalan Raya Tengah, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku masuk ke dalam konter dengan cara menjebol plafon. Dari rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria turun dari atas plafon kemudian langsung mengobrak-abrik isi toko konter handphone.
Dalam aksi ini, pelaku berhasil menggasak laptop, tablet, serta voucher pulsa yang juga dijual di konter. Setelah mengumpulkan barang hasil jarahan, pelaku kemudian kabur melalui jalur yang juga sama. Petugas kepolisian dari Polsek Pasar Rebo melakukan olah TKP, menanyai saksi-saksi serta mengamankan rekaman CCTV guna keperluan penyelidikan. Menurut warga, dari rekaman CCTV para pelaku berjumlah 1 orang, masuk dengan cara menjebol plafon konter dan pelaku menggasak laptop, tab, dan juga voucher pulsa. Kelihatan seorang. Itu dia sempat matiin CCTV ya? Iya. Kalau kata pemilik, kerugian apanya sih yang diambil sama dia? Laptop. Laptop doang? Yang lain? Voucher. Oh, voucher habis dikeruk semua? Kang, polisi udah datang sini loh? Udah datang, udah cek TKP juga. Itu kalau begitu dia naik dari belakang atau dari mana tuh, Kang? Dari atapnya juga dijebol katanya. Oh, atap motornya, sengnya. Berarti dari depan situ dia naik berarti? Berarti bukan berdua dia pelaku? Sendiri? Nggak tahu dah, itu karena... Kalau yang di dalam CCTV sendiri dia. Keluarnya lewat mana? Situ lagi? Lewat atap lagi? Kang, pemilik sendiri udah laporan belum sih? Udah, kemarin ada polisi di situ. Oh, kemarin berarti artinya udah lapor polisi berarti? Siap, Kang. Di sini rawan gak sih sebenarnya? Di sini kalau udah lewat jam 12 sih agak rawan. Agak rawan. Iya. Oh, tapi apa? Sepi. Hah? Saya di sini sampai jam 12.30 udah pada sepi, soalnya tukang martabak juga biasanya itu yang sampai pagi tukang martabak. Kebetulan malam itu pas kejadian kagak dagang tuh. Nggak dagang. Oh, biasanya yang bertahan tuh tukang martabak paling malam tuh. Udah paling malam tuh, paling malam. Pas kejadian ini masih buka, Mas ya? Udah tutup. Oh, udah tutup. Biasanya saya nginep di sini. Kebetulan pas malam itu pulang. Saya nginep ke kosan teman. Oh, tuh. Itu yang salon mah nggak di ini ada orang padahal itu kagak kedengeran ya. Artinya laptop, voucher, handphone ada? Tablet gak tahu udah katanya. Oh gitu. Kerugian banyak berarti ya gitu? Ya katanya itu laptop mah 3 juta doang mah. Lakunya cepet. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian Polsek Pasar Rebo. Dari Jakarta, jurnalis Sipo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di permukiman pada Tanjung Duren, Jakarta Barat berakhir dramatis. Warga nekat menabrak pelaku hingga terjatuh dan berhasil menangkapnya setelah kejar-kejaran menegangkan. Pencurian terjadi di komplek perumahan RRI Jalan Tanjung Palapa, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Petamburan. 2 pelaku yang datang berboncengan menyasar rumah warga saat kondisi masih sepi. Salah satu pelaku turun membuka pagar dan dengan cepat membawa kabur sepeda motor milik korban. Namun aksi mereka dipergoki warga yang sedang berolahraga pagi. Teriakan maling pun menggema, memicu kejar-kejaran di dalam komplek. Dalam situasi mencekam, seorang warga melakukan aksi nekat dengan menabrakkan sepeda motornya ke arah pelaku. Tabrakan tersebut membuat motor pelaku oleng menabrak pagar dan terjatuh. Pelaku lalu berusaha melarikan diri, namun terus dikejar warga hingga jarak ratusan meter. Akhirnya pelaku berhasil ditangkap, sempat menjadi sasaran amukan massa sebelum diserahkan ke Polsek Grogol, Petamburan. Itu kejadian di sini udah 2 kali, 1 lolos ya. Modusnya biasa dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Biasanya dicari itu hari libur karena diperkirakan para penghuni istirahat. Kemarin terjadi itu tanggal 25 ya kan? Pagi ketika ada anak sini sedang olahraga ya kan, ada 2 orang dengan 1 sepeda motor melewatin rumah korban. Dia putar balik dan berhenti. Yang satu buka pagar, istilahnya memetik berhasil, dan diketahui oleh salah satu warga teriak maling. Ditabrak orangnya, karena motornya nabrak pagar, jatuh, orangnya lari, dikejar sama yang olahraga tadi, yang anak muda tadi, yang bernama Tiko. Tuh, akhirnya lari, ketangkep,
kira-kira 200 meter lah, 200-300 meter baru ketangkep itu. Akhirnya dibawa warga, diikat di sini Pak. Ini diikat di yang itu. Kira-kira kronologisnya seperti itu, dan ditemukan barang bukti itu kunci letter T, kunci magnet, terus Jimat. ada ya semacam jimat lah, ya kan, jimat sama KTP. HP kita serahkan ke petugas polsek. Dari tangan pelaku, warga menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya kunci letter T, kunci magnet, serta sebuah benda yang disebut sebagai jimat. Identitas pelaku berupa KTP juga turut diamankan. Saat diamankan, pelaku sempat berteriak meminta rekannya untuk menembak, diduga untuk menakut-nakuti warga. Namun teriakan tersebut tidak dihiraukan. Sepeda motor milik korban yang sempat dibawa kabur berhasil diamankan dan diserahkan ke polisi sebagai barang bukti. Kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah ini disebut sudah sering terjadi, namun baru kali ini pelaku berhasil ditangkap warga. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk menggunakan kunci ganda, memasang CCTV, dan memperketat keamanan lingkungan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah aksi kejahatan serupa yang kian marak. Kasusnya kini ditangani Polsek Grogol, Petamburan. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Jumat 24 April 2026. Motor sistem pengaman modern atau keyless raib digasak kawanan pelaku dengan modus patah stang dan didorong. Peristiwa pencurian ini terjadi di depan sebuah kosan di Jalan Swadaya, Gang Lur 1, Kelurahan Kebon Bawang. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat dua orang pelaku datang dengan berboncengan sepeda motor menuju targetnya. Salah satu pelaku tampak berjaga di atas motor, sementara rekannya turun dan merusak kunci stang dengan cara dipatahkan menggunakan kaki. Hanya dalam hitungan detik, motor yang menjadi target dibawa kabur dengan cara didorong bersama pelaku lain. Korban baru menyadari kendaraannya hilang saat hendak keluar rumah, sekitar pukul 17:31 waktu Indonesia Barat. Padahal sebelumnya korban yakin kendaraan sudah dalam posisi terkunci stang. Kasus ini dilaporkan korban ke Polsek Tanjung Priuk. Pihak kepolisian pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti untuk memburu para pelaku. Warga dihimbau untuk selalu menambahkan kunci pengaman ganda pada kendaraan, mengingat para pelaku kriminal kini semakin nekat dan memiliki berbagai cara untuk melumpuhkan sistem keamanan kendaraan. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga desa Muara Gula, Kabupaten Muara Enim dihebohkan dengan penemuan satu unit mobil mewah yang mengapung di bawah jembatan sungai pada Sabtu 25 April 2026. Mobil hasil curian tercebur saat pelaku berupaya kabur dari pengejaran tim Basar Polres Muara Enim. Inilah kondisi satu unit mobil warga desa Muara Lawai yang juga ditemukan warga mengapung di bawah jembatan desa Muara Gula Baru. Mobil korban sebelumnya dibawa kabur pencuri saat korban baru saja tiba di rumah usai membeli kendaraan dari Lampung. Peristiwa bermula saat korban mendengar suara mesin mobilnya hidup dan melihat kendaraannya dibawa kabur oleh orang tak dikenal. Korban yang sigap langsung melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor sambil menghubungi pihak kepolisian. Di tengah pengejaran, petugas menemukan mobil ini sudah tercebur ke sungai, sementara pelaku diketahui melarikan diri menggunakan mobil travel. Tak butuh waktu lama, tim Busa segera berkoordinasi dengan Polsek Rambang Dangku untuk melakukan penghadangan. Hasilnya pelaku berinisial HA berhasil diringkus tanpa perlawanan. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Muara Enim guna pemeriksaan lebih lanjut. Sata Yumni, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 4 pelaut Indonesia menjadi sandera perompak Somalia di kapal MV Hanor 25. Para perampok mengancam akan menembak sandera jika uang tebusan yang diminta tidak dipenuhi. Kapten kapal asal Goa, Sulawesi Selatan mengirim pesan video call putus asa kepada keluarga dan rekannya. Kapal MV Hanor 25 asal Oman dibajak perompak Somalia pada 21 April 2026. 17 awak kapal disandra, 4 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Dari lokasi penyanderaan,
Kapten Asyari Samadikun asal Kabupaten Goa mengirim pesan. Para bajak laut mengancam menembak seluruh sandera bila tebusan tak dibayarkan. Ketegangan terjadi di kapal tanker MV Anor 25 yang berlayar dari Oman menuju Somalia. Kapal berbendera Oman ini dihadang dan dikuasai kelompok perompak bersenjata pada 21 April 2026. Sebanyak 17 orang kru ditahan, 4 diantaranya adalah pelaut asal Indonesia. Kapten kapal Asyari Samadikun, warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, sempat melakukan panggilan video dan mengirim pesan suara kepada rekan serta istrinya. Dalam komunikasi itu, ia menuturkan bagaimana kapal dibajak dan seluruh awak diancam akan dieksekusi. Sekitar jam 10 ada buk satu biji dari jauh sekitar 3 mil. Lihat kami dari belakang. Tapi salahnya itu kru tidak naik kabari yang jaga. Nah, pas di upload itu ayat jam 2 ada buk 3 di kanan 2 di kiri 1. Tapi yang saya fokusnya di kanan kena 2 kan. Pas dia telepon ke itu jam 2 bilang ada buk di sebelah kanan. Saya bilang buk apa, buk kecil. Saya nanya, saya pas ambil teropong saya lihat ada senjatanya, saya bilang mati kita. Jadi saya bilang pilot kau stand by di sini. Pas saya bilang lupa, saya turun ke kamarku, saya pencet cepat SSS. Saya pencet itu, udah lama menembak. Ada berondong kanan. Jadi itu bunyi pun gitu apa? Besi. Bunyi pun gitu dia. Kaca. Diberi pokok. Oh, saya bilang mati kita. Iya, saya voice note di kantor, saya voice note di apa? Saya voice note di keluarga. Udah dalam naiknya, ada beberapa semua boleh lagi suara pintu tak dobra. Keluar semua kru, saya bilang saya suruh kru yang udah ada, saya bilang panggil semua, suruh kru. Saya bilang jangan ada angkat tangan semua, diarah semua ke bawah. Nanti saya ini jangan ada berdiri, saya bilang jangan ada coba berdiri, jangan ada melawan, berdiri kumpul saja. Jadi saya kumpul semua, lihat udah lama naiknya. Naiknya, dobra. Itu nih. Di lantai 2 di kamarku, di depan kamarku itu nado berat itu kan ada pintunya itu buat begitu ada berai. Nah itu ada senjata kepala aku langsung assalamualaikum. I Muslim, don't shoot. Langsung dia waalaikumsalam. Okay, you Muslim? Bro, dia bilang ya Muslim. From where? Dia bilang Indonesia, Pakistan. Oh iya. Okay. Captain. Saya captain. Don't shoot. Okay, masuk. Dari bawah mana nih? Di situ ada bilang lagi datang bosnya. Nah, tolong lagi. Nah, bilang apa? Kasih berhenti. Oke, berhenti. Mau beri salam di semua sampai kasih tunjuk bilang sakti juga. Mau beri salam sudah punya apa jangan saya Muslim. Kamu saya Muslim. Saya bilang oke. Habis itu tenang nih. Kami nih kalau di situasi. Berapa orang di situ? Saya program 17. Oke. Warga Indonesia, 2 warga Sulsel. Dan di semua waktu di situ, dia ambil waktu barang-barang apa, dia suruh kumpul. Sementara itu, Eleora Kamayalekon, teman seangkatan Asyari di sekolah pelayaran, memastikan terdapat 4 pelaut Indonesia dalam penyanderaan ini. 2 orang berasal dari Sulawesi Selatan, masing-masing dari Kabupaten Goa dan Bulukumba. Sementara 2 lainnya adalah warga Pemalang dan Bogor. Keluarga dan rekan korban menyatakan kecemasan mendalam. Meski kapal tidak berbendera Indonesia, mereka mendesak pemerintah untuk segera bertindak menyelamatkan 4 warga negara Indonesia yang terancam. Terlebih, negosiasi antara perusahaan pemilik kapal asal Dubai dengan kelompok perompak hingga kini belum membuahkan hasil. Para sandera menanti keputusan cepat sebelum ancaman tembak benar-benar dilaksanakan. Kalau yang saya dapat kabar dari rekan sendiri, ini kan memang rute kapalnya kan berangkat dari Oman menuju ke Somalia, dan rute pelayarannya dia itu tujuan daerah ke Somalia, area situ. Ini mungkin trip kedua dia ke situ. Nah, dan trip kedua ini mungkin ya namanya musibah, kita nggak tahu kan, tiba-tiba kena perompak. Di atas itu kan ada 17, Pakistan 10, Myanmar 1, Sri Lanka 1, India 1, dan orang Indonesia 4 kan. Orang Indonesia Sulsel 2 orang, yang rekan saya sendiri sebagai master, Assalamualaikum, orang Goa, dan 1 mualim 3-nya Andi siapa sih namanya, angkatan 61 Barombo kalau nggak salah. Yang 1 PIP ya? Yang 1 PIP yang sebagai nakoda. Yang satunya itu yang alumni Barombo sebagai mualim 3 kalau di dek. Ini kapal pengangkut apa yang dia? Ini
bahan bakar, Bahan tanker. bakar. Oh, tanker ya. Itu informasi terakhir yang kita dapatkan, bagaimana kondisi di sana? Kalau dia kasih kabar semalam yang saya video call barengan dia itu kondisi masih aman-aman aja. Kebetulan aja para perompak tidak mengintimidasi sandera di atas. Dia memberikan kebebasan, keleluasan untuk komunikasi. Itu pun hanya diberikan waktu mungkin dalam satu hari 2 kali atau 3 kali. Tapi katanya tadi sempat diancam untuk dibunuh berapa kali? Ya itu kalau mungkin ada kesalahpahaman atau dari pihak ownernya mungkin diintimidasi lagi sandera kan. Kita nggak tahu kan bagaimana situasi di atas, kalau tiba-tiba si pihak owner ada bicara seperti apa, langsung pasti ancaman intimidasi akan mengeksekusi sandera. Tapi sejauh ini yang kita komunikasi dari semalam, saya lihat dia untuk saat ini keadaannya baik-baik saja. Berarti ini kapal luar negeri memang? Iya betul, kapal luar negeri. Perusahaan di Dubai, berkantor di Dubai. Apakah dari perompak ini ada memberikan deadline untuk tenggat waktu? Itu kan kemarin kita tunggu katanya 2 kali 24 jam, tapi ini molor lagi ke 3 kali 24 jam. Sampai saat ini belum ada sih. Belum ada. Iya. Kita masih menunggu juga info dari rekan kami Asari untuk memberikan informasi soal bagaimana negosiasinya sampai hari keberapa. Karena ini sudah masuk hari keempat semenjak 21 April kemarin kan. Kejadian kan dia dapat kabar malam, kejadian di sana siang kan. Dan kami selaku perwakilan dari angkatan rekan dari Asari itu masih sering komunikasi untuk mendapatkan info-info terbaru dari mereka. Kalau kejadian begini yang bertanggung jawab itu dari pemerintah bagian apa itu? Kalau kejadian seperti ini, yang pertama itu setiap si owner sih, si owner. Terus jika terdapat kendala berbagai negara di atas kapal, itu kembalikan lagi nanti pihak-pihak kru yang dari negara asal memberitahukan pemerintahannya bagaimana untuk mendapatkan pertolongan keamanan bagi mereka. Sejauh ini sudah ada komunikasi tidak? Terus ini kami belum ada. Ke pemerintah? Ya, belum. Saya semoga lewat berita ini dinaikkan, kita mohon pemerintah setempat ya memberikan proaktif untuk pertolongan kepada rekan kami 4 orang warga negara Indonesia sendiri. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan kali ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Dan saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.